Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan meminta bantuan nomor 7 dan nomor 8 untuk membuatkan artefak yang bisa menyembunyikan aura. Walaupun nomor 7 tidak bisa menyanggupinya, namun nomor 8 ternyata memilikinya. Pada saat pertemuan terakhir dan Xiaoyan akan meninggalkan alam dewa kekacauan, tiba-tiba nomor 6 mengajaknya berbicara secara pribadi. Dia juga menyampaikan secara terbuka keinginannya agar Xiaoyan membantunya merebut kembali tahtanya. Dan dia juga berjanji Taiso akan menarik pasukannya dari Senshi. Kenapa kau mengatakan ini? Tampaknya kalian sangat yakin akan menang. Namun dari zaman kuno, Senshi tidak pernah takut dengan Taiso. Jika harus berperang, prajurit Senshi juga tidak pernah takut. Aku juga tidak peduli siapa yang akan menjadi Kaisar Taiso. Jadi ini bukanlah persyaratan yang layak kau ajukan. Ucap Xiaoyan menolak tawaran dari Suqiantai. Namun sekarang dia tidak memiliki kekuasaan dan ingin memanfaatkan kekuatan Senshi untuk merebut kembali tahtanya. Tentu saja menurut Xiaoyan hal semacam ini hanyalah omong kosong. Apakah kau orang bodoh? Kau seharusnya sudah bisa melihat bahwa perang kali ini tidaklah sesederhana itu. Jika hanya mengandalkan kekuatan Taiso tidak mungkin bisa menyerang Senshi. Pernahkah kau berpikir jika Taiso gagal menyerang Senshi, maka Taiso akan menghadapi hukuman berat? Tanpa kekuatan besar sebagai dukungan, dendam lama Taiso terhadap Senshi mungkin telah lenyap selamanya. Seharusnya kau tahu bahwa Taiso bisa bertahan sampai sekarang bukan karena keberuntungan. Apakah Yang Mulia tidak mengerti akan hal ini? Ucap Suqiantai. Dia adalah seorang monster tua berpengalaman. Sejak zaman kuno, dia telah melihat banyak bunga mekar dan layu, siklus kehidupan dan kematian, kemenangan serta kekalahan. Sehingga saat menghadapi Xiaoyan yang penuh kepercayaan diri, dia masih bisa berbicara dengan tenang. Dalam sekejap keunggulan kembali ke pihaknya. Informasi ini bahkan lebih mengancam bagi Xiaoyan. Di dalam kata-katanya, seolah-olah dia memberitahu bahwa ada ancaman yang lebih besar. Bahkan Taiso pun tidak bertarung sendirian, melainkan ada kekuatan lain yang terlibat. Yang Mulia, kau seharusnya telah melihat sendiri kehancuran dunia tanpa batas. Jika Yang Mulia tidak ingin Senshi seperti dunia tanpa batas, kuharap Yang Mulia memikirkan baik-baik tawaranku ini. Kata-kata Suqiantai terdengar seperti guntur di telinga Xiaoyan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti ancaman seperti itu? Namun Xiaoyan tidak terlalu panik. Dia berpikir sejak zaman kuno Senshi tidak pernah takut pada Taiso. Bahkan keberadaan Yang Mulia dan Shizun bukanlah untuk melawan Taiso. Jadi bagaimana mungkin pengaturan permainan catur menjadi pion catur itu sendiri? Hanya untuk menghadapi Taiso saja, dengan kekuatan kami yang sekarang itu sudah cukup. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Mendengar jawaban dari Xiaoyan, Suqiantai terlihat sangat marah. Jika Taiso begitu percaya diri, maka kita akan bertemu di medan perang untuk melihat kebenarannya. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan tidak menunggu Suqiantai untuk menanggapinya. Segera sosok birunya menghilang dari platform batu meninggalkan Suqiantai sendirian di alam dewa kekacauan. Meninggalkannya secara tiba-tiba juga merupakan bagian dari rencana Xiaoyan. Bagaimanapun tidak mudah berurusan dengan monster tua seperti Suqiantai. Jadi dia tidak boleh membiarkan pembicaraan ini terlalu lama. Dengan kekuatannya yang sekarang, maka rahasianya akan mudah terungkap. Sehingga jawaban singkat dan tegas serta kepergiannya yang cepat akan membuat Suqiantai berpikir lebih keras. Tentu saja Xiaoyan ingin Suqiantai tidak bisa melihat kekuatannya dengan jelas. Jadi dia harus memainkan strategi yang tidak terduga. Dunia Taiso terkenal dengan kemajuan teknologinya yang telah mencapai puncak. Meskipun arah perkembangannya sangat aneh, namun mereka masih menonjol dalam banyak aspek.
Berdasarkan fakta bahwa posisi Xiaoyan dapat dikunci melalui giok pelacak, itu cukup untuk membuktikan kemajuan teknologi mereka. Pada saat ini di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, kesadaran Xiaoyan telah kembali ke tubuhnya. Setelah Xiaoyan menyempurnakan dua pil Dewa dan Iblis, dia mengirimkannya ke dalam buku batu giok kemudian meminta nomor 1 untuk memberikannya kepada nomor 7. Tidak lama kemudian di antara batu giok, nomor 1 juga memberikan titipan barang-barang dari sosok lainnya. Setelah Xiaoyan memindahinya, dia mendapati bahwa itu adalah sebuah kotak mewah. Saat membukanya, dia mendapati ada dua benda yaitu liontin giok dan kertas jimat. Liontin giok diberi nama Jiu yang memerlukan energi untuk mengaktifkannya sehingga dapat menyembunyikan auranya. Adapun kertas jimat disebut Sudong. Jika membakar kertas jimat ini dengan darahnya, maka dia bisa mendapatkan ruang kosong dan dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan penggantian cincin. Selain bisa dianggap lebih nyaman, itu juga memiliki ruang yang lebih besar. Hal yang lebih penting adalah ruang ini dikendalikan oleh jiwa dan bukan tubuh fisik. Meskipun tubuh fisik hancur, namun ruang kosong ini akan tetap ada bersama jiwa. Pada saat ini Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan melihat beberapa cincin di jarinya. Jika dia bisa langsung terhubung dengan ruang kosong, maka tentu saja itu akan menjadi jauh lebih sederhana. Ini cukup menarik. Hasil dari pertukaran sebelumnya dengan pil detoksifikasi, aku mendapatkan artefak untuk menyembunyikan aura. Meskipun aku belum menyempurnakan semua pil Dewa dan Iblis, tetapi nomor 7 juga memberiku jimat Sudong. Ini membuatku jadi berhutang budi. Tentu saja tidak ada makanan yang gratis di dunia ini. Sepertinya nomor 7 melakukan ini pasti memiliki tujuan yang tersembunyi. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan mulai tersenyum pahit. Namun dengan kekuatannya saat ini, apapun tujuan pihak lain dia harus memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya. Karena telah menerimanya, maka dia juga tidak perlu sungkan. Setelah meneteskan darahnya, jimat Sudong mulai terbakar dan bersinar terang. Xiaoyan juga bisa merasakan koneksi dengan ruang kosong. Dengan gerakan tangannya, muncul sebuah celah spasial di depannya. Dan dia dapat merasakan ruang di dalamnya dengan jelas. Saat ini Xiaoyan masih menyelidikinya dengan cermat setelah memastikan keamanannya. Dia memasukkan beberapa barang yang tidak begitu penting ke dalam ruang kosong. Bagaimanapun dia masih merasa tidak aman untuk memasukkan semuanya dan tetap bersikap hati-hati. Di alam dewa kekacauan, selain dirinya ada 8 sosok lainnya tampaknya tidak ada yang bisa disebut sebagai teman. Yang ada hanyalah kepentingan bersama. Bisa dianggap nomor 7 dan nomor 6 sama saja. Sehingga tidak ada yang benar-benar bisa dipercaya sepenuhnya. Saat ini Xiaoyan merasa masih ada waktu. Jadi dia mencoba menyempurnakan pil Dewa Laut Biru. Dengan menelan pil ini, dapat membuat keabadian Kaisar memiliki kekuatan aturan yang hanya bisa dikendalikan keabadian para dewa. Adapun bahan utamanya adalah esensi darah keabadian para dewa. Jika tubuh fisiknya mencapai level keabadian para dewa dengan bantuan ini, maka dia bisa meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Bahan-bahan utamanya sudah cukup dan ada di Taman Limpu. Hanya saja esensi darah keabadian para dewa adalah hal yang merepotkan. Aku ingin tahu apakah di sekte boneka dewa ini memiliki keabadian para dewa. Jika ada, maka aku mungkin bisa mengambil esensi darahnya. Saat Xiaoyan maju dengan kompas terbangnya dan mendekati sekte boneka dewa, gelombang besar nyamuk iblis beracun masih terus mengikutinya. Dan ada juga beberapa orang kuat. Saat kompas terbang Xiaoyan melintasi sebuah bintang, dia bahkan tidak bisa merasakan ada aura kuno yang muncul. Padahal auranya seakan membuat bintang itu bergetar. Kemudian sebuah bayangan besar dengan sayap besar berubah menjadi pelangi panjang mengejar kompas terbang dengan kecepatan tinggi. Saat Xiaoyan sedang bersiap menyempurnakan pil, dia merasakan aura kuat yang mengejar dari belakangnya. Dia merasa aura ini tidak biasa. Apakah itu binatang buas kuno? Auranya sangat kuat. Ucap Xiaoyan bergumam pelan dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Selain itu kecepatannya juga sangat cepat. Dengan kecepatan ini,
Hanya dalam waktu singkat maka makhluk itu mungkin bisa mengejarnya. Namun sekarang Xiaoyan memiliki Liontin Giok. Jadi dia bisa mengujinya dan melihat cara kerjanya. Saat berikutnya, energi Xiaoyan memasuki Liontin Giok yang membuat semua auranya menghilang. Dan hanya menyisakan cahaya pil. Bagaimanapun sekawanan nyamuk iblis beracun ini adalah hadiah besar untuk sekte boneka dewa. Jika dia juga bisa membawa binatang buas ini ke sana, maka itu akan jauh lebih baik. Tetapi kecepatannya sangat cepat, sehingga Xiaoyan harus mempercepat kompas terbangnya. Namun jika dia melakukannya, mungkin nyamuk iblis beracun akan tertinggal. Sehingga pilihan satu-satunya adalah mencoba kekuatan Liontin Giok ini. Untuk menghancurkan sekte boneka dewa, tentu Xiaoyan akan sangat sulit jika memiliki lebih banyak bantuan. Pada saat ini di atas kompas terbang, sosok Xiaoyan mulai bersinar dengan 9 bintang di antara alisnya. Dan bintang di matanya juga ikut bersinar. Pada saat berikutnya sosok avatar Yuan Shen muncul di kompas terbang. Sosok makhluk kuat di belakangnya sepertinya menginginkannya. Dan Xiaoyan juga tertarik dengan keberadaan yang mengejarnya. Setelah tubuh utamanya berpisah dengan avatar Yuan Shen, dia menggunakan avatar Yuan Shen untuk menarik perhatian makhluk ini. Dilihat dari sosoknya, dia sangat besar. Tetapi Xiaoyan masih tidak yakin apakah itu manusia, binatang, atau yang lainnya. Sehingga dia hanya bisa membiarkan avatar Yuan Shen melihat dengan matanya sendiri. Avatar Yuan Shen telah menembus alam leluhur, jadi tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Saat ini avatar Yuan Shen melayang di dalam kehampaan sambil mengamati ke sekelilingnya. Meskipun tidak dapat mendengar suara, namun dia dapat merasakan fluktuasi aneh yang datang dari kehampaan di sekitarnya. Gelombang ini tidak mengikuti kompas terbang di mana tubuh utamanya berada, tetapi langsung menuju ke tempat avatar Yuan Shen berada. Tidak jelas apakah itu karena Xiaoyan menyembunyikan auranya, atau karena makhluk itu memang mencium aroma darah avatar Yuan Shen lalu mengejarnya. Di dalam kehampaan ada gelombang fluktuasi yang semakin kuat datang. Xiaoyan bisa melihat ada titik merah yang semakin membesar dengan kecepatan tinggi mendekat. Meskipun Xiaoyan melihat ada titik merah yang semakin besar dengan kecepatan tinggi mendekat, namun dia tetap waspada dan tidak mau bertindak gegabah. Segera 9 tanda bintang di antara alisnya bersinar terang dan avatar Yuan Shen melangkah maju. Setelah beberapa saat, sosok raksasa yang setinggi ribuan kaki muncul, tetapi dibandingkan dengan kehampaan yang luas ukurannya tidak begitu besar. Adapun cahaya merah itu semakin mendekat, Xiaoyan juga bisa melihat sepasang sayap ilusi. Namun saat semakin mendekat, dia tidak dapat merasakan auranya. Meskipun sosok itu bukanlah ancaman besar, namun itu membuat Xiaoyan merasa cemas karena merasakan ada perasaan aneh yang berasal dari garis keturunannya. Jin Huanshen, apakah kau mengenali makhluk ini? Tanya Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Di dalam tubuh avatar Yuan Shen, Xiaoyan membawa sisa-sisa jiwa Jin Huanshen. Ketika dia keluar dari gerbang kuno, sisa jiwa dan pilar Tianjun tidak menghilang sehingga hanya ini membuat Xiaoyan merasa semakin bingung. Dan masih berpikir apakah ini nyata atau ilusi. Bagaimanapun Zhonggu pernah mengatakan bahwa keberadaan di dalam gerbang kuno antara kenyataan dan ilusi. Ini adalah glasir darah raksasa. Ucap suara Jin Huanshen yang sedikit terkejut langsung bergema di benaknya. Makhluk apa itu? Sebenarnya mendengar ini dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ini hanya akan terjadi setelah kematian klan Yuan Shen yang kuat. Jika tubuh mereka tidak merasa didatangi tepat waktu, maka makhluk ini akan muncul. Sebagian besar dari makhluk ini memakan darah klan Yuan Shen. Jika melihat ukurannya, sebagian besar dari makhluk ini memakan darah klan Yuan Shen. Jika melihat ukurannya, ini berasal dari klan Yuan Shen. Ucap sosok itu yang telah memakan banyak darah klan Yuan Shen dan Jin Huanshen menjawabnya dengan berbicara berbeda dan berbicara perlahan. Mendengar ini Xiaoyan merenung sejenak, dia tidak menyangka ada makhluk seperti ini. Dalam peperangan dengan klan Cimi di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, banyak klan Yuan Shen yang mati sehingga tubuh mereka banyak tersebar. Namun Xiaoyan tidak menyangka kematian klan Yuan Shen bisa menghancurkan monster seperti itu. Apakah makhluk ini bisa dikendalikan? Secara teori bisa, tetapi membutuhkan darah klan Yuan Shen untuk mengendalikannya dan itu beresiko tinggi.
Jawab Jin Huansen. Setelah mendengar kata-katanya, Xiaoyan berpikir sejenak dan memutuskan untuk bertarung dengan makhluk ini untuk melihat apakah dia perlu untuk mengendalikannya atau tidak. Berapa banyak makhluk seperti ini dengan yang bisa dihasilkan dari satu mayat klan Yuansen? Selain sayap ilusi, yang terlihat hanyalah gumpalan daging besar seperti cacing. Meskipun Xiaoyan telah melihat banyak hal, namun dia masih merasa tidak nyaman dengan tampilan makhluk ini sehingga Xiaoyan ingin memastikan keraguan di hatinya. Biasanya hanya ada satu setelah kematian dari klan Yuansen. Tubuh kami akan dikremasi. Kami takut makhluk ini akan lahir dan mewarisi kekuatan klan Yuansen. Jika tidak segera dibasmi, makhluk ini bisa tumbuh menjadi gelasir raksasa yang memakan darah dan daging manusia. Serta makhluk ini juga berspesialisasi dalam memilih orang kuat untuk dimakan. Suatu ketika gelasir darah raksasa ini muncul di dunia tanpa batas, sehingga banyak klan Yuansen yang dikerahkan untuk membunuhnya. Jin Huansen menjelaskan apa yang diketahuinya, dan ada kecemasan yang terkandung di dalam kata-katanya. Xiaoyan segera mengangguk setelah mendengarnya. Hei, Jin Huansen, bukankah sebelumnya kau mengatakan bahwa ingatanmu hilang? Tetapi mengapa kau tahu banyak tentang makhluk ini? Ucap Xiaoyan bertanya dengan penuh tanda tanya. Sebagian besar ingatanku memang hilang, tetapi tidak semuanya. Kebetulan aku mengetahui tentang makhluk ini. Jawab Jin Huansen dengan suara yang tidak berdaya. Gelasir darah raksasa? Nama ini terdengar cukup bagus. Bisakah kita menangkapnya dan melatihnya lalu menjadikannya salah satu avatarku? Ucap Xiaoyan berbicara pada dirinya sendiri. Jika dia tidak melihat Shizun bertarung melawan klan Qimi, Xiaoyan mungkin tidak akan pernah memiliki ide untuk menjadikan makhluk seperti ini sebagai avatarnya. Di antara ratusan avatar dari Shizun, tidak ada batasan antara pria atau wanita, dan bahkan ada binatang di antara avatarnya. Hal ini sama seperti kata-kata yang diucapkan oleh Shizun. Ini melanggar aturan. Dalam sekejap mata, gelasir darah raksasa langsung menyerang ke arah avatar Yuansen. Dalam sekejap mata, gelasir darah raksasa langsung menyerang ke avatar Yuansen. Tampaknya dia tidak bisa menahan diri untuk menyerap darah klan Yuansen dari tubuh avatar Yuansen Xiaoyan. Klan Yuansen, aku butuh darah klan Yuansen. Terdengar suara penuh keinginan dari gumpalan daging itu. Menghadapi gelasir darah yang mendekat, tubuh raksasa avatar Yuansen langsung melangkah maju dan mengangkat tangannya yang diselimuti oleh cahaya kemasan untuk menyerangnya. Saat Xiaoyan melancarkan serangan, tubuh gelasir darah raksasa mulai membesar. Tubuhnya yang besar mengembang sekejap dan berubah menjadi raksasa setinggi langit yang bisa menutupi matahari. Namun tampilannya tampak seperti mayat yang sudah lama membusuk. Hahaha, aku juga bisa melakukannya. Dengan senyuman dingin, raksasa busuk itu mengangkat tangannya dan menggerakkan jarinya untuk menyerang balik. Saat berikutnya dua serangan dahsyat bertemu di udara. Masing-masing diselimuti oleh cahaya emas dan aura darah, yang menunjukkan bahwa kekuatan kedua serangan itu sama-sama mengerikan. Saat serangan dahsyat dari kedua belah pihak bertemu, itu langsung saling menghancurkan satu sama lain. Xiaoyan tidak menyangka bahwa kekuatan musuh benar-benar bisa bersaing dengan kekuatannya. Meskipun daging dan darahnya membusuk, namun saat melihat ke arah raksasa yang membusuk itu, Xiaoyan masih bisa menemukan ada tanda 9 bintang di antara alisnya yang belum menghilang. Dari kekuatan serangannya dan tanda bintang 9 di antara alisnya, bisa dikatakan bahwa semasa hidupnya, makhluk ini adalah klan Yuansen tingkat atas. Apalagi jika dia telah memakan banyak darah klan Yuansen, maka kekuatan makhluk ini bisa dianggap setara dengan tubuh keabadian fisik alam leluhur. Dalam sekejap, kedua serangan itu mulai hancur, dan gelasir darah raksasa berhasil menahan serangan avatar Yuansen. Ayo, ayo lagi. Aku sudah tidak tahan menunggumu. Biarkan aku menyerap darahmu, kata gelasir darah raksasa dengan penuh keinginan. Saat ini mata avatar Yuansen semakin gelap. Meskipun makhluk ini lahir dari mayat klan Yuansen, namun dia juga bisa melihat kekuatan avatar Yuansen dan mengetahui bahwa avatar Yuansen sudah berada pada tubuh keabadian fisik alam leluhur. Dan cerita pun berakhir.
Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Oh iya, Miho minta maaf ya kalau baru upload. Sampai jumpa.